Indonesia 1945. Setelah berabad-abad di bawah penjajahan, Nusantara akhirnya mengecap manisnya kemerdekaan. Namun, saat euforia mereda, perjuangan baru muncul, bukan melawan kekuatan asing, tetapi dari dalam negeri. Di balik bayang-bayang kebebasan yang baru diraih, sebuah gerakan muncul, menantang fondasi Republik Muda. Inilah kisah Darul Islam. Kisah kita dimulai dengan seorang pria bernama Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, lahir pada tahun 1905 di kota kecil Cepu, Jawa Tengah. Dibesarkan dalam keluarga sederhana, kehidupan awal Kartosuwiryo tampak biasa saja, tetapi takdir memiliki rencana besar untuknya. Di bawah bimbingan Djokro Aminoto, Kartosuwiryo diperkenalkan pada ide-ide pemerintahan Islam. Ia membayangkan Indonesia di mana prinsip-prinsip Islam tidak hanya dipraktikkan tetapi juga tertanam dalam struktur negara. Pendudukan Jepang selama Perang Dunia II semakin memicu sentimen nasionalis. Kartosuwiryo melihat ini sebagai peluang, bukan hanya untuk kemerdekaan dari kekuatan kolonial, tetapi juga untuk pendirian negara Islam. 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bangsa bersorak, tetapi di bawah permukaan, perpecahan ideologis mulai terbentuk. Kecewa dengan arah sekuler Republik Baru, Kartosuwiryo dan pengikutnya mendirikan Darul Islam pada tahun 1949, mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Misi mereka menerapkan hukum syariah di seluruh Nusantara. Pemerintah Indonesia yang sudah bergulat dengan tantangan pasca kemerdekaan kini menghadapi pemberontakan internal. Taruhannya tinggi, dan persatuan bangsa berada di ujung tanduk. Pemberontakan Darul Islam menyebar di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Taktik mereka kejam, tekad mereka tak tergoyahkan. Respons pemerintah cepat, tetapi menghadapi perlawanan sengit. Muncullah Jenderal Abdul Haris Nasution, seorang ahli taktik militer yang ditugaskan untuk menumpas pemberontakan. Ia merancang Operasi Pagar Betis, sebuah strategi yang melibatkan partisipasi sipil untuk mengepung dan mengisolasi pasukan Darul Islam. Operasi ini menjadikan warga sipil sebagai peserta aktif, menciptakan barikade manusia untuk memutus jalur suplai pemberontak. Pendekatan akar rumput ini terbukti efektif, perlahan mencekik pemberontakan. Saat jeratan semakin ketat, pengaruh Kartosuwiryo menurun. Seruannya untuk jihad tidak lagi didengar dan pasukannya menyusut. Pada tahun 1962, setelah bertahun-tahun dalam pelarian, ia ditangkap, menandai awal dari akhir bagi Darul Islam. Dibawa ke hadapan pengadilan militer, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Eksekusinya pada September 1962 melambangkan tekad Republik untuk mempertahankan fondasi sekulernya.